Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Selasa 21 Januari 2025, Padang Pariaman Bicara kembali hadir setelah sekian lama tidak mencokok dan tidak hadir. Namun aktivitas tetap melakukan kontrol sosial. Tahun ini adalah tahun baru, tentu kita mulai dari hal-hal yang baru, hal-hal yang akan melahirkan isu positif di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Pada hari ini kita hadirkan tamu, seorang pensiunan guru PNS yang baru saja pensiun dari jabatan dan tugasnya selaku abdi negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Dialah Bapak Ridwan D. Iya. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah, sampai sehat. Jadi dengan Pak Ridwan D, kita mendiskusikan seputar masalah sertifikasi guru. Sertifikasi guru yang profesional, guru yang kompetensi, yang katakanlah yang dialami oleh Pak Ridwan sendiri, terkait dia sudah dinyatakan lolos sebagai guru sertifikasi dan telah melakukan tugas dan kewajibannya. Pertama di tahun 2011 dia lolos jadi guru sertifikasi. Namun hak dia selaku guru sertifikasi ini menurut dia diputus di tengah jalan dengan alasan dia belum atau tidak memiliki pendidikan strata 1 atau S1. Nah, untuk lebih dalamnya kita langsung saja menanyakan kepada Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan untuk bercerita dan berkisah dari awalnya cerita pemutusan sertifikasi ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah guru yang diangkat menjadi pengawas pada tahun 2010, Iya. bulan Agustus, dengan jabatan pengawas TK SD. Tertulis tuh Pak, TK SD. Jadi saya memang benar tidak S1. Jadi tapi pada tahun berlanjut, saya mengetahui pada PP 74 tahun 2008 bahwa di situ dinyatakan guru dalam jabatan. Pengawas kan guru dalam jabatan itu Pak. Iya. Guru dalam jabatan yang sudah berusia di atas 50, masa kerja di atas 20, boleh mengikuti PLPG sertifikasi. Iya. Nah, itu pasal 66. Iya. Dari tim. Maka saya mengikuti, waktu itu UPT saya adalah Apliweneri yang di Pokambane. Saya mengikuti pada tahun 2011 itu dan menerima sertifikatnya dengan bunyi guru dalam jabatan dinyatakan lulus sebagai guru profesional. Dan pada tahun 2012 saya menerima sertifikatnya tuh untuk menerima uang sertifikasi tadi, jangan profesi namanya. Tahun 13 juga saya menerima uangnya. Tapi pada tahun 2014 diputus dengan alasan tidak memiliki ijazah S1. Iya. Cuman ketika pemutusan tidak memiliki ijazah S1 itu ada semacam SK-nya atau lewat lisan saja? Tidak ada SK, Pak. Cuma begitu saja, karena tidak memiliki ijazah S1. Maka saya menyampaikan apakah Undang-Undang PP 74 ini sudah berdalih ada penutupnya. Iya. Tapi sampai saat sekarang ini, Pak, sampai sekarang
mereka belum bisa jawab. Iya. Adakah PP itu sudah ditutupi? Yang kedua, dia katakan tidak linear. Saya membaca di peraturan menteri bahwasanya peraturan tentang linear itu terbitnya pada tahun 2016. Yang dimaksud dengan linear itu apa? Katanya tidak sesuai dengan apa yang tertera. Oh, itu berarti dengan undang-undangnya. Katanya, saya kan nggak ngerti. Jadi saya tidak linear, tapi undang-undang peraturan tentang linear itu kan menteri yang mengeluarkan. Nomor 46, saya masih ingat. Bahwasanya guru yang tidak linear masih tetap menerima haknya pada pasal 4. Iya. Pasal 4 tuh Pak berbunyi itu masih dapat menerima, sebab di luar kopernya itu berbunyi masih dalam penjajakan sampai tahun 2020. Berarti kan tahun 2020 yang dipergunakan. Iya. Kenapa saya tahun 14 dimatikan dengan alasan itu? Adakah undang-undang linear tahun 14? Mereka tak bisa membuktikannya. Mana buktinya? Kan tentu kita tahu. Iya. Nah, dengan tidak linear, maka surat keputusan menteri tidak bisa keluar. Saya punya, saya tunjukkan. Apakah ini palsu? Saya bilang. Iya. Mereka tidak bisa jawab. Yang dia bilang kalau dengan tidak keluarnya SKPP maka tidak ada pembayaran. Buktinya keluar kok nggak dibayar. Iya. Apakah punya saya itu bodong apa palsu? Kan itu perlu saya tahu. Kalau memang undang-undang ini Pak, kalau undang-undang, undang-undang itu yang benar, ya bilanglah, tuliskanlah. Ini undang-undang Anda, maka Anda tak terima. Saya kan ngerti. Iya. Tak apa ada saya teruskan begini. Nah, itu ya tuh Pak. Terus di dalam masa pemutusan itu tugas dan kewajiban mengajar atau kewajiban melakukan pengawasan sesuai sertifikasinya itu tetap saya tetap, sebab setiap pengawas ini akan diberikan surat tugas yang ditandatangani oleh kepala dinas. Ada stempel Pak. Jadi Pak saya, Saudara Ridwan mengawas, ada SD-nya atau seperti yang lewat tahun 13 itu ada SD-nya. Pada tahun yang selanjutnya saya TK ini semua karena saya udah TK. Di TK semuanya. Ada yang pernah 21 saya di TK-nya, ada yang 15, ada yang 11. Selama 1 tahun itu? Enggak, berlanjutnya itu tadi lah. Karena tahun ini 11. Tahun ini nanti 15. Bahkan pernah 21. Maka keluarlah data di Podi saya tuh. Saya berhak menerima. Dan di SKPP itu Pak, kan tertulis tuh Saudara Ridwan. Nah, ini apanya? BRI. Ini uangnya sekian. Ada situ tertulis. Jadi kalau ditanya kali kemana duitnya? Akan gitu akhirnya. Kalau memang tidak berhak saya, ngapa ada duitnya di situ? Terus upaya untuk menjelaskannya itu ada enggak semacam sharing atau mengadu lah ke dinas pendidikan yang lebih tinggi atau ke kementerian atau kemana gitu? Saya pernah ke kementerian, mereka mengatakan ini Pak sudah beres di kabupaten Bapak. Ini kan melalui APBD, uangnya di APBD, nanti baru ditarik. Nah itu. Jadi bukan di kami lagi duitnya. Nah, itulah bahasa dari kementerian. Kira-kira di zaman itu yang pemutusan yang kata Bapak, pemutusan sepihak itu ada banyak kolega, ada banyak kawan? Pada waktu itu kan 14 orang. Ada 14 orang? Ya. Tapi kalau sekarang nih Pak, kalau ditanya orangnya udah KO semua. Oh, udah pasrah ya? Enggak KO Pak, udah meninggal. Oh, iya. Nah, karena ini berkaitan dengan anggaran dan pendapatan belanja daerah atau APBD kabupaten, pernah enggak disuarakan ke DPRD selaku wakil kita di? Saya udah menyurati DPR. Saya udah menyurati inspektorat. Iya. Saya sudah menyurati dinas pendidikan. Tapi saya tidak pernah menerima surat dari mereka. Oh, hanya antara mereka saya jadinya. Oh, surat jawabannya tidak ada? Tidak ada pernah saya dapat. Bahkan terakhir Pak, nih pada tahun kemarin
ada saya mengirim surat ke dinas, dinas ini membuat telah astap. Dia kirim ke Sekda. Saya waktu pergi ke Sekda, karena pengaduan saya kan ke Sekda. Iya, iya. Sekda itulah mengatakan bahwa itu sudah dianukan ke dinas, memang urusan dinas. Sudah diturunkan ke dinas. Ini ada Pak buktinya sekalian, tanda tangan Sekda kan? Iya, iya, kan kita ada Pak. Jadi tanda tangan Sekda dianukan bahwa saya itu ada. Jadi kita nggak berani kalau apa-apa itu kan kita nggak berani. Iya, iya, iya. Ditandatangani oleh Sekda untuk segera menindaklanjuti. Ada nih Pak. Iya, iya, iya. Sekalian. Ini kan Sekda. Iya, iya, iya. Tapi buktinya sampai sekarang mereka nggak pernah mengasih apa-apa sama saya. Kalau memang saya itu memang nggak berhak menerima, iya, iya. Nyatakanlah di situ kan tadi anukan Sekda, tidak lanjuti, apa lagi? Oh, saudara Ridwan tidak berhak karena ini, ini undang-undangnya. Iya, saya kan tidak mungkin seperti ini lagi. Nah, itu Pak. Jadi setelah dari Sekda, udah Bapak konsultasikan ke dinas Sudah, pendidikan? Pak. Jawaban dinas pendidikan? Begitu aja. Kadang-kadang sibuk lah, apa. Oh. Jadi balik saya ke Sekda, udah dilimpahkan Pak Ridwan ke dinas. Katanya. Tunggu jawaban dari dinas saja. Kata. Iya, iya. Apa yang saya terima sampai sekarang nggak ada terima apa. Kira-kira menurut sepengetahuan Pak Ridwan, ada nggak perbuatan atau pekerjaan Pak Ridwan yang kira-kira ini di luar konteks dinas pendidikan atau dianggap tidak loyal segala macam, maka terjadi pemutusan sepihak ini? Kalau itu entah dengan pribadi saya nggak ngerti tuh Pak ya. Tapi yang jelasnya kenapa? Kan itunya tuh. Iya, waktu itu kita katanya diuji kompetensi katanya kan gitu. Tapi kalau diuji kompetensi, kenapa orang yang nggak ikut bisa menerima? Iya, iya, iya. Kan itu tuh pada tahun 2014 dulu. Iya, 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 iya. Kenapa dia bilang dengan alasan tidak S1 aja? Jadi orang tidak S1 ini dibuang semua. Jadi kalau memang ada peraturannya buatlah. Jadi orang tenang kan begitu Pak. Iya, 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 iya. Ini aturannya dia diam saja. Karena tidak S1, karena tidak linear. Undang-undang linear yang tahun 14 itu yang mana yang mengatakan nggak boleh? Iya, 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 iya. Undang-undang yang mana yang mengatakan bahwa tidak S1 itu tidak boleh? Ini usia 50. Dia kan tutup kan usia 50 ini. Jadi memang kalau dianukan di sini, yang sertifikasi itu harus memiliki ijazah 1, iya, iya. Tampak segala macam dan bla bla sekalian. Tapi pasal 66 itu apakah itu nggak berhak? Di dalamnya kan ada pasal 66. Iya, iya. Yang begitu bunyinya. Maka saya mengikuti. Kalau saya memang mengikuti itu tidak layak, saya mungkin tidak dikasih ikut, nggak mungkin dikasih lulus. Iya, iya, iya. Kan itu ya tuh. Terus sekarang kan perjuangan Pak Ridwan terakhir tahun 2024 tuh saya lihat suratnya kan. Ya. Sekarang kan baru 25. Baru menginjak 2025. Ya. Kira-kira apa upaya kita lakukan untuk bisa ini di-clearkan, artinya bisa dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini dinas pendidikan kembali dia surutlah ke belakang bahwa dia ada sesuatu yang dia labrak gitu kan. Yang kita lakukan sesuai dengan juklak-jukne, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan bahwa dibolehkan ikut sertifikasi. Kira-kira ada nggak untuk meneruskan perjuangan ini? Kalau untuk saya pikir Pak kan saya kan tetap akan terus melanjutkannya nih. Iya, iya. Sampai saya mengetahui mana undang-undang yang menyatakan saya tidak berhak. Itu yang perlu selesai. Tapi kalau sekedar mengatakan tidak berhak karena sesuai dengan peraturan, itu kata-kata aja. Iya, iya, iya. Buktikanlah ini undang-undangnya, ini peraturannya. Saya kan mengajukan ini melabrak mereka kan dengan dasar undang-undang. Iya, dengan dasar undang-undang. Ini PP 74 itu yang menandatangani SBY tahun 15 ditandatangani balik oleh Jokowi. Iya, 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 iya. Kan itu. Nah, jadi mereka ada beritahu. Kita kan tentulah diam. Oh berarti memang peraturan kita yang salah. Udah, saya tidak akan melanjutkan. Tapi ini buktinya nggak ada. Siapa yang mau lagi? Terus ketika masuk Purna Bakti, ada nggak kesulitan mengurus pensiunnya?
Tentu Pak, banyak kali alasan mereka. Saya dibilangnya tidak S1, maka tidak S1 tuh harus usia 58. Nah itu jadi saya dipensiunkan usia 58 dengan tidak ada jabatan. Saya saya mengabdi itu udah 34 tahun. Nggak ada jabatan. Saya datangi mereka, buatlah saudara Ridwan pensiun sebagai kancung, sebagai jongos. Saya terima, tapi buktinya ada. Ini kosong. 58 Pak saya pensiun. Jadi seorang guru itu kan biasanya 60. Kenapa saya jadi 58? Sebagai apa? Tentu ada SK saya berarti. Tunjukkan SK-nya. Atau karena ini karena antrian terlalu banyak untuk yang mengisi jabatan Pak Ridwan? Maka dipangkasnya? Kalau waktu masa saya itu Pak, kan banyak, tapi kan ada yang pensiun, ada yang apa. Cuman mereka ini kalau memang pangkas habis. Tapi kenapa diangkat? Bahkan ada yang diangkat tanpa dilantik. Itu pengawas dilantik apa enggak? Saya dilantik Pak. Bupati yang melantik. Ada beberapa orang enggak dilantik. Cuman dia mengemban jabatan itu juga. Jadi pengawas. Dia guru, dia kepala sekolah. Nggak tahu nggak ada terpanggil waktu pelantikan. 2 bulan 3 bulan kok jadi pengawas. Berarti ada permainan tidak sehat. Ada apa di dalam tuh kan itu? Ada permainan tidak sehat gitu. Itu Pak. Ada politik kotor lah di dalam pemerintah ini ya. Saya kan maka saya bilang saya nggak peduli tahu orang itu. Yang saya inginkan adalah saya itu tidak berhak dengan dasar apa. Itu yang saya perlukan. Tapi sampai sekarang buktinya nggak pernah. Sampai sekarang nih Pak, tidak pernah ada tahu. Jadi ini Sekda pun membuat mereka diamkan juga kan? Padahal Sekda kan udah perintah itu. Ada perintah. Mohon dimonitor dan ditindaklanjuti. Sesuai dengan peraturan kan? Itu mana ada? Saya datang situ, ya ada aja lah alasan. Yang sibuk lah, yang anu lah. Jadi gimana mau kita bilang? Nah, dengan Pak Kadisnya sendiri udah berapa kali bertemu? Kalau Pak Nuar kan Kadisnya tuh. Saya nggak bisa menghitung Pak. Kadang-kadang itu udah anu aja lah sama. Saya nggak mau suzon lah, tuhnya kadang-kadang saya ditolak itu saya. Kasihan juga ya. Terus kendala selain dari persoalan sertifikasi ini, persoalan gaji setelah pensiun ada yang menjadi kendala? Sempat terkendala tuh Pak. Saya kan dibuat pensiun tahun 17. Padahal saya mengusul tahun 19 nih. Dipercepat 2 tahun ya? 2 tahun. Dengan dasar apa? Kan seharusnya kan ada SK saya. Karena saya tuh pengawas TKSD yang tidak S1 misalnya. Ini maka Anda dianukan menjadi apa? Jadi staf kah apa segala macam kan mesti ada SK-nya kan itu. Ini nggak ada Pak. Sehingga sudah itu pun saya meminta kalau gitu minta apa namanya itu untuk menerima uang pensiun tadi kan SKPP apa namanya. Itu pun masih banyak kendala. Itu Bapak Ridwan punya utang 161 juta katanya, bayar dulu. Utang dari mana? Tapi saya seharusnya pensiun tahun 19 jadi 17, 2 tahun tuh saya harus ganti Pak. Dipensiunkan lebih cepat 2 tahun, terus diminta pula ganti yang saya kerja ini. Saya kan kerja. Ini apa ceritanya itu Pak? Itu maka saya heran kenapa gitu, kemana saya mau minta duitnya tuh kan saya bilang. Sedangkan saya kan kerja, saya punya bukti surat tugas ditandatangani oleh Pak Ramang. Itu maka saya pikir apalah ini, saya nggak ngerti. Jadi diminta mengganti senilai 161 juta. 161 juta itu dalam tempo berapa tahun tuh lunasnya? Jadi karena saya langsung ke Taspen Padang, jadi mereka lah yang manukan ke Padang Pariaman. Maka keluarlah SKPP saya itu, saya bawa ke situ, mereka yang bayar. Saya sekarang membayar dengan gaji saya. Jadi saya dipotong 3.600.000 sekian per bulan.
Memang sakit Pak, tanpa gaji saya sekarang kan. Berarti selama pensiun min aja ya? Iya. Berarti ada dua persoalan yang dialami oleh Pak Ridwan ini. Pertama, masalah sertifikasi yang diputus secara sepihak sejak tahun 2014. Kalau dihitung-hitung sampai total dia harus pensiun 2019 selama 5 tahun. Padahal sebelumnya 2012 dan 2013 Pak Ridwan menerima tunjangan sertifikasi ini dari kerja yang dia lakukan sebagai pengawas di TKSD di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Terus persoalan yang kedua, karena dia dipensiunkan lebih cepat 2 tahun ketimbang yang dia usulkan, yaitu di usia 58, maka dia pun diminta mengganti semacam kerugian selama 2 tahun itu senilai 161 juta. Nah, coba bayangkan, ini ada semacam politik permainan di lingkungan pemerintah ini yang tidak sehat, yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang. Nah, Pak Ridwan sendiri tidak patah arang. Dia terus memberikan semangat, dia terus mengawal, dan dia terus mengusahakan bagaimana haknya yang telah terkibirkan selama ini, dia terus perjuangkan, sudah kemana-mana. Sampai ke kementerian, sampai ke DPR RI, sampai inspektorat dan segala macam, namun hasilnya belum memuaskan. Dan melalui media ini kita tunggu apa kisah-kisah yang akan terjadi di masa perjuangan yang akan datang. Barangkali ini yang bisa kita berikan pada hari ini. Mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.